Halo guys, di video ini gue mau bahas sebuah handphone yang sebenarnya umurnya udah lumayan tua ya untuk ukuran sebuah smartphone, yaitu 3 tahun. Karena ini handphone rilis di bulan Maret tahun 2020, namanya Vivo V19. Ya, kenapa gue masih ngebahas handphone ini? Karena harganya sekarang udah turun dan udah terjangkau buat kalian yang nyari handphone yang gak mahal tapi punya spek yang lumayan banget. Oke, langsung aja yang pertama kita bahas masalah desainnya. Nih, untuk desain kalian bisa cek sendiri ya. Di sini dia cukup istimewa ya. Bahkan kalau kita bandingkan juga dengan VV terbaru dari Vivo, yaitu di sini layarnya udah pakai tompel. Dimana V25 ya, jadi kita tahu dia masih pakai poni ya, waterproof, tapi di sini masih pakai tompel. Dan untuk dimensinya juga ini tipis. Kalau misalkan kita lihat di sebelah kiri, di sini ada SIM tray yang bisa masuk SIM 1, SIM 2 dan memori. Di bagian bawah ada port USB Type-C, ada lubang speaker, mikrofon, dan masih ada lubang jack 3,5 mm. Kalau misalkan kita ke kanan, di sini kita bisa cek ada tombol power, ada volume up dan down. Kalau misalkan kita ke atas, di sini polos aja ya. Oke, kalau kita ke belakang, kita cek ini yang gue pegang warnanya putih. Tapi ini bukan warna aslinya begini ya. Ini udah dipakein karbon, tapi oval ini glossy. Ada tulisan Vivo di bawah. Dan kalau untuk modul kameranya kayak gini, benar-benar simple ya. Di sini ada 4 kamera yang masing-masing. Kamera utama 48 megapiksel, kamera ultrawide 2 megapiksel, kamera makro dan kamera deep masing-masing 2 megapiksel. Oh iya, untuk kamera depannya di sini di 32 megapiksel yang ada di tompelnya tentunya. Nah, di sini gue nggak akan bahas review atau spek banget ya, tapi gue lebih ke apa aja sih kelebihan dan kekurangan kalau kalian pengen beli atau pakai Vivo V19 di 2023. Ya, langsung aja ya. Yang pertama, kelebihan yang tadi sempat gue sebut, di sini dia udah ada atau masih ada yang namanya port untuk jack 3,5 mm. Jadi kalau kalian yang masih punya banyak stok headset kabel, itu masih bisa dipakai di handphone ini. Ditambah di sini untuk pengecasannya juga udah 33 watt yang terhitung cepat walaupun dibandingkan dengan handphone keluaran baru. Ya paling kan kelemahannya di sini untuk speakernya ya. Speakernya di sini masih mono, belum stereo. Untuk kelebihan selanjutnya nih di SIM tray-nya. Yang tadi sempat gue bilang, di sini bisa SIM 1, SIM 2 plus memori. Yang mana handphone sekarang udah kebanyakan hybrid, hanya bisa SIM 1 plus memori dan tidak bisa SIM 1, SIM 2 plus memori. Kalau di sini masih bisa. Kelebihan selanjutnya, entah kenapa ya, ini asumsi pribadi ya. Walaupun kita tahu ya, untuk UI sih pasti menang Samsung, tapi UI Vivo ini nggak jelek loh, maksudnya masih enak banget loh, ini smooth. Untuk UI-nya sendiri kita bisa cek di sini Vivo ini pakai ya, masuk ke setting. Sebentar ya. Nih. Oh, bukan di sini, salah. Back. Mana sih buat ngeliat ituannya nih? Tentang loh. About phone-nya mana about phone? Oh, ini dia. Tentang ponsel. Di sini udah pakai versi Android 12 dengan FunTouch OS 10.5 untuk RAM 8GB, internalnya 128. Di sini masih ada update ya, sampai tahun kemarin ini masih ada update, jadi masih diurus sama Vivo. Walaupun kita nggak tahu ya kedepannya nanti gimana ya. Nah, kelebihan selanjutnya adalah di layar. Layar ini udah pakai Super AMOLED yang hampir masih kalah sedikit sama Samsung, tapi enak di mata. Kalau misalkan kita pakai untuk nonton film, scroll TikTok, buka Instagram, ini udah enak banget. Layarnya ini Super AMOLED lumayan gonjreng di mata dan cukup manjain mata. Kita untuk baterainya sendiri dia 4500 mAh, pakai prosesor Snapdragon 675 yang pada zamannya lumayan oke ya, walaupun kalau kita bandingkan dengan Bidspan sekarang ya pasti kalah. Tapi kalau untuk game-game kayak Mobile Legends, PUBG itu masih bisa sih dimainin dengan lancar. Mungkin kalau untuk Genshin Impact belum ya, udah patah-patah pastinya karena prosesornya udah prosesor yang lumayan jadul bisa dibilang. Nih, untuk fitur kameranya kita buka.
Oh, ini ada notif untuk bersihkan lensa, tapi karena ini ngetes jadi nggak usah ya. Di sini kita bisa lihat, di sini ada nama foto normal. Kalau kita ke sini bisa zoom. Kalau misalkan kita klik lensa, di sini ada pilihannya, ada sudut ultra lebar yang dia jadi makin lebar. Di sini ada juga yang namanya lensanya, lensa bokeh. Kalau misalkan kita mau ngambil foto-foto portrait. Dan kalau misalkan kita ke mode lainnya, di sini banyak pilihannya. Ada mode 48 megapiksel, ada mode panorama, ada mode foto live, gerak lambat, selang waktu, pro, stiker AR, Jopi Fiction, dan dokumen. Sementara untuk videonya di sini oke loh. Ya, handphone 3 tahun yang lalu, tapi di sini masih bisa rekam sampai kualitas 4K 30 fps. Nih, dia bisa sampai 4K 30 fps. Walaupun ya gue saranin sih kalau untuk ngambil video 1080 aja udah cukup sih. Karena menurut gue pribadi ya, gue udah coba dua-duanya itu lebih stabil di 1080 30 fps. Jadi udah support. Ya, untuk hasil kamera dan videonya gue sertakan di akhir video ya. Jadi kesimpulan gue untuk Vivo V19, ini sah-sah aja kalau kalian nyari second untuk Vivo V19 ya, karena udah nggak ada barunya tentunya. Tapi pastikan kalian dapat unit yang baterainya masih sehat, LCD-nya ori ya, karena V19 ini banyak banget kasus yang LCD-nya udah diganti, entah karena PK pecah atau gimana. Jadi usahakan kalian dapat yang baterainya masih normal, LCD-nya masih ori, dan kalau bisa banget sih ya, kalian bisa dapat ini dari temen kalian yang kalian tahu nih cara pemakaiannya gimana selama ini. Karena untuk keseluruhan sih ini oke banget ya. Palingan kelemahannya mungkin NFC kali ya. Kalau misalkan kalian masih ada yang butuh NFC ya, misalkan untuk tes saldo, cek saldo atau apa, ini sayangnya ini belum ada. Di samping itu untuk multimedia, kekurangannya di speaker aja yang masih mono. Tapi selain itu oke banget, terutama layarnya ini jujur gue suka banget karena layarnya gonjreng dan enak dipakai nonton konten. Untuk hasil fotonya dibilang bagus banget sih enggak, tapi bisa dibilang sih sosmedable sih. Karena ini warnanya lebih ke gonjreng, jadi nggak perlu diedit-edit lagi kalau misalkan kalian mau upload foto di sosmed kalian. Oke? Oh ya, ini juga kebetulan gue jual ya, jadi kalau misalkan ada minat kalian bisa komen aja di bawah, nanti kita bisa lanjut untuk negosiasinya. Oke, see you, thanks, bye. Ini hasil video perekaman dari Vivo V19. Di sini gue pakai settingannya 1080 60 fps aja ya. Nggak usah yang 4K 4K-an. Ini cuma buat ngetes aja sih. Untuk warna yang dihasilkan, daun-daunnya, kalau misalkan ke atas, ini kalian bisa cek ya, dan stabil atau enggaknya, dan suara mic-nya tuh enak atau enggak. Nih yang hijau banget. Jadi kayak gitu. Kalau ini hasil video kamera depan dari Vivo V19. Putih banget ya gue di sini ya. Aslinya mah nggak seperti ini, mulus, Vivo banget. Nah, ini juga yang menarik ya dari Vivo V19. Jadi bukan hanya fotonya aja yang bisa ultrawide, tapi untuk videonya juga kita bisa pakai sudut yang lebih lebar. Walaupun untuk hasilnya pastinya nggak se-smooth yang itu ya, yang lensa biasa, tapi ini membantu banget buat kalian yang pengen bikin konten yang butuh sudut yang lebar. Nih kayak gini untuk hasilnya, kalian yang cek sendiri ya. Menurut kalian oke atau enggak? Nah, ini untuk hasil video kamera depan dari Vivo V19. Kayak yang tadi gue bilang ya, muka gue di sini diputihin banget. Jadi hati-hati nih kalau kalian mau pakai handphone ini buat
foto profil sosmed kalian. Takutnya nanti kalau misalkan kalian udah ketemu langsung, yang ketemu nama kita kabur karena mungkin nggak sesuai pic wajah asli kitanya.